为弟不可吗？向风雷弟子道歉。雷弟子，此次刚，我说错了吗？ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Material Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-492. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 491. Di hari Minggu kemarin, perselisihan mulai terjadi antara keluarga Ouyang dan juga keluarga Lin. Karena bagaimanapun, perkataan Linso berusaha telah membuat Nana sakit hati. Alhasil, Linso dan juga pamannya berusaha untuk meminta maaf kepada Ouyang Su. Hanya saja Ouyang Su meminta untuk tidak sampai melakukan hal tersebut. Karena bagaimanapun, hubungan kedua belah pihak keluarga tidaklah sedekat itu. Padahal hal ini membuat Chen Sisi senang, tapi tidak untuk Qinchan. Karena dia itu baru saja melemparkan masalah kepadanya. Selain itu, dirinya juga meminta Chen Sisi untuk tidak dekat-dekat dengan Qinchan, sebab ia harus lebih mengingat tujuannya kemari. Selain Chen Sisi, Qinchan juga diberikan peringatan yang sama oleh tetua situ. Akan tetapi, mau itu Chen Sisi ataupun Qinchan, mereka sepertinya sama sekali tidak peduli dengan peringatan tersebut. Sesaat kemudian, guncangan pun terjadi, yang mana itu berasal dari kapal Kekaisaran Xuan Yuan. Qinchan hampir saja hilang kendali karena ia itu memiliki dendam yang begitu besar kepada Kekaisaran Xuan Yuan. Yang datang kemari adalah Feng Yulei, putra sekaligus keturunan dari sosok Feng Shuhou. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Feng Yulei yang merasa tidak dihargai oleh Chen Sisi langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Tentu saja Chen Sisi tidak tinggal diam. Ia pun langsung saja melakukan pergerakan untuk bisa melakukan penyerangan balik kepada Feng Yulei. Akan tetapi serangan-serangan itu dan mudah ditahan olehnya. Feng Yulei pun menanyakan apakah gadis cantik ini ingin menguji kemampuannya. Ini pun semakin membuat Chen Sisi kesal. Sedangkan Feng Yulei malah menjadi bersemangat untuk bisa melihat keseluruhan wajah cantik yang Chen Sisi miliki. Pergerakan pun kembali dirinya lakukan. Melihat tindakan Feng Yulei itu membuat Qinchan begitu kesal. Tapi untung saja Chen Sisi ini masih mampu untuk menghindari serangan-serangannya. Feng Yulei pun memberikan tawaran agar Chen Sisi bisa menjadi selirnya. Sekali lagi ia pun mencoba untuk membuka tudung wajah yang dipakai oleh Chen Sisi. Mungkin jika tidak sempat, penutup wajah itu sudah terbuka sejak tadi. Feng Yulei yang merasa tertantang pun langsung saja melancarkan serangan petirnya untuk menahan pergerakan dari Chen Sisi. Dan gini dia pun tidak akan bisa kemana-mana, dan dirinya itu bisa dengan mudah membuka penutup wajahnya. Untung saja sebelum semua itu terjadi, Yan Xiaoshuan berhasil melindunginya. Tindakan itu membuat Feng Yulei malah tertarik kepada sosoknya itu. Yan Xiaoshuan pun meminta Feng Yulei untuk tidak bercanda, karena bagaimana bisa seseorang dari sekte iblis ilusi menjadi selir dari Kekaisaran Xuan Yuan. Tindakan itu membuat salah satu tetua dari sekte Xuan Yuan marah, karena dia itu berani-beraninya menyerang Pangeran Feng Yulei. Tetua ini sepertinya bukanlah orang sembarangan, karena ia memiliki fluktuasi kekuatan yang begitu tinggi. Melihat tubuh emas yang ia gunakan menyadarkan para tetua lainnya kalau tetua ini merupakan salah satu pelindung Kekaisaran Xuan Yuan dan ia dikenal sebagai tubuh emas Gifangpo. Alih-alih takut, Yan Xiaoshuan malah menyambut kedatangan tetua ini. Ia pun berencana untuk membalas apa yang sebelumnya telah Gifo lakukan kepada dirinya. Serangan yang Yan Xiaoshuan lakukan dan mudah dihindari dan juga dihancurkan oleh Gifangpo. Bahkan untuk menyentuhnya saja ini tidaklah mampu. Akan tetapi semua serangan itu hanyalah tes yang dilakukan oleh Yan Xiaoshuan. Dengan kata lain, ia tidaklah serius. Untuk Gifangpo sendiri tahu betul kalau di hadapannya adalah Yan Xiaoshuan dari sekte iblis ilusi. Kekuatan mereka sama-sama berada di ranah Martial King. Gifangpo juga memuji sihir ilusi yang digunakan oleh Yan Xiaoshuan. Namun bukan berarti dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Tetua Gifangpo mulai menyiapkan sebuah serangan besar. Saking kuatnya serangan itu, Qinchan bersama dan yang lainnya cukup terpukau dan apa yang dia lakukan.
Di saat ia melancarkan serangan berbahaya ini, Feng Lei pun menghentikan tindakan tetuanya. Ia lalu menanyakan alasan mengapa murid Sekte Iblis Selusi tidak bisa menjadi istrinya, padahal ia menentukan semua itu bukanlah dirinya. Yan Xiaoshuan pun mendekati Feng Lei. Ia tahu kalau di masa depan dia itu bisa saja mengambil alih posisi kekaisaran Xuan Yuan. Semua itu memang bisa saja terjadi. Namun dengan kekuatan yang Feng Lei miliki sekarang, Yan Xiaoshuan menganggap ia tidak akan bisa mendapatkan Chen Sisi. Diremehkan oleh seorang wanita membuat Feng Lei pun sedikit kesal. Sedangkan yang lainnya menjadi tidak percaya. Bagaimana bisa Yan Xiaoshuan dan begitu percaya diri berkata seperti itu di depan pangeran kekaisaran Xuan Yuan. Untung saja Feng Lei tidaklah marah dan justru hanya tertawa saja. Ia pun menjadi tertarik dan apa yang ia katakan. Ia pun memberitahu kalau ia ingin mengambil Chen Sisi sekarang juga. Dan sigap Yan Xiaoshuan pun akan melindunginya. 难道还想做？ 若风雷弟不可嘛？ Nah, setelah sejak tadi hanya menonton, Qin Chen pun mulai berbicara. Ia menganggap Feng Lei ini sedang dipenuhi oleh hawa nafsu. Apakah tidak ada wanita di kekaisaran Xuan Yuan sampai-sampai dia itu bisa berbuat seperti ini di hadapan semua orang? Chen Sisi merasa senang dengan tindakan Qin Chen. Berbeda dengan ketua Guo Tao yang langsung panik, karena Qin Chen telah berani berbicara sembarangan di depan pangeran kekaisaran Xuan Yuan. Ia pun minta Qin Chen untuk memohon maaf kepada Feng Yulei. Akan tetapi Qin Chen tidak mau melakukan hal itu. Alhasil hanya Guo Tao saja yang meminta maaf atas tindakan murid dari wilayahnya. Karena dia itu masihlah belum mengetahui peraturan yang ada di sini. Bukannya berhenti, Qin Chen malah kembali berbicara. Karena ia menganggap tindakan itu sama sekali tidak salah. Karena Feng Lei telah berbuat cabul kepada seorang gadis. Lantas untuk apa juga ia meminta maaf? Ia pun penasaran apakah seseorang yang memiliki posisi setinggi ini bisa bersikap sembarangan kepada orang lain, yang seakan-akan ia itu tidak takut dengan hukum langit. 向风雷弟子道歉。雷弟子，此次刚……我说错了吗？ Apa yang Qin Chen katakan itu tentu saja membuat Feng Yulei marah besar. Terlebih lagi dia itu tidak berhenti untuk membicarakan dirinya yang bertindak begitu arogan. Pada akhirnya, Ge Fangpo pun sudah tidak bisa menahan diri lagi, karena pangerannya itu terus saja dihina. Namun sebelum ia melakukan penyerangan, Qin Chen memintanya untuk berhati-hati, karena tindakan itu bisa saja menghancurkan pintu masuk ke alam Yukuno. Selain itu, tindakan Ge Fangpo sebelumnya telah membuat tempat ini bergetar secara terus-menerus, bahkan juga telah menciptakan sebuah kabut. Alih-alih takut, Ge Fangpo malah menganggap perkataan Qin Chen hanyalah omong kosong belaka. Ia pun berjanji akan menghabisi Qin Chen karena telah menghina kaisarnya. Untung saja tetua Guo Tao dan cepat melindungi Qin Chen. Akan tetapi ini tidaklah menghentikan tindakan dari tetua Guo Fo. Ia akan kembali melakukan penyerangan kepada Qin Chen. Akan tetapi serangan itu akan sampai pada hari Minggu. Karena bagaimanapun episode pada hari ini harus bersambung dulu. 坏了，刚才你们交手之时， 不过切机引动而已。住手！找死！ Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sesuatu pun mulai terjadi kepada pintu alam Yukuno. Getaran pun terus saja dirasakan oleh orang-orang di sana. Bahkan ini berlangsung cukup lama. Semua itu terjadi karena pintu alam Yukuno akhirnya terbuka juga. Sosok pria pun keluar dari sebuah portal, yang mana kemungkinan dia adalah penjaga dari alam Yukuno ini. Ia pun mempersilahkan para jenis lainnya untuk bisa masuk ke dalam sana. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.